Zulfa. Iya, yuk masuk. Oke. Ayo silakan yuk. Kita duduk sini. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang Zulfa. Oke Bu, selamat Iya. siang. Gimana kabarnya hari ini? Bu Dina perhatikan, Zulfa akhir-akhir ini kayak kelihatan lelah, kayak kurang bersemangat gitu. Baik-baik saja Bu, cuman sedikit capek saja. Nah, baik, Bu Dina paham ya. Zulfa, Bu Dina kan tahu kamu itu kan siswa berprestasi, siswa yang seaktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kan gitu. Bahkan Zulfa itu loh, Bu Dina amati, Zulfa itu termasuk inisiator loh di kelas. Nah, kalau dalam kondisi lelah seperti ini, kelihatan lelah, kelihatan kurang bersemangat, Bu Dina menjadi sedikit khawatir. Nah, apa yang ingin Zulfa ceritakan ke Bu Dina? Sebenarnya tentang kondisi saya akhir-akhir ini Bu. Oke. Mbak Zulfa, Bu Dina ingin kamu jujur pada dirimu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk dirimu di sekolah ini? Di sekolah saat ini ya, misalnya mungkin nilai kamu biar bisa kembali lagi dengan seperti nilai yang kemarin. Terus semangat kamu untuk mengikuti kegiatan itu bisa bersemangat lagi, ditambah lagi mungkin perasaan kamu hari ini. Saya ingin kembali seperti dulu Bu, semangat belajar lagi, nilai-nilai bagus lagi, kembali aktif di organisasi. Tapi rasanya berat sekali. Oke, jadi Mbak Zulfa ingin kembali bersemangat, berprestasi, dan aktif lagi seperti kemarin. Bagus itu, bagus sekali. Mari kita jadikan itu tujuan kita. Saat ini, apa yang sudah Mbak Zulfa lakukan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan sekolah. Coba ceritakan kegiatan Mbak Zulfa mulai dari pagi sampai malam hari untuk belakangan ini. Bangun sudah malas Bu, di sekolah juga sering mengantuk, gak konsentrasi. Terus nanti pulang sekolah udah main game atau kalau enggak tidur. Dan biasanya main gamenya sampai malam. Akhirnya sering nunda tugas dan akhirnya numpuk-numpuk tugasnya tapi nggak dikerjain. Begitu. Kalau untuk organisasi kamu untuk saat ini gimana? Kalau sekarang akhir-akhir ini saya sudah jarang ikut rapat karena lebih memberatkan rasa malas saya untuk tidur dan main game seperti itu Bu. Oke, kamu ingin berprestasi dan aktif lagi ya? Tapi saat ini kamu lebih memilih banyak tidur, bermain game, dan menghindari tanggung jawab dari organisasi kamu. Apakah perilaku yang kamu lakukan itu sudah membantumu mencapai keinginanmu, Zulfa? Tidak Bu, saya tahu itu yang membuat nilai saya anjlok. Tapi saya juga merasa kecewa dengan diri sendiri karena saya tidak bisa bangkit dari rasa malas itu dan akhirnya tugasnya numpuk, gak tanggung jawab sama organisasi itu. Baik Mbak Zulfa, Bu Dina sangat mengapresiasi kejujuran kamu hari ini. Mengakui bahwa perilaku kita tidak membantu adalah langkah awal yang sangat berani dan kuat. Itu menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati Mbak Zulfa itu masih punya daya juang yang luar biasa untuk berubah. Namun ketika Mbak Zulfa merasa lesu, merasa memilih tidur atau bermain game, itu adalah cara yang kurang tepat ya Mbak Zulfa. Perilaku tersebut justru membuat Mbak Zulfa semakin terperosok dan menjauh dari potensi hebatnya Mbak Zulfa. Ingat Mbak Zulfa, daya juang adalah tentang bangkit, bukan untuk bersembunyi Mbak Zulfa. Kita perlu mencari cara yang lebih konstruktif di saat Mbak Zulfa merasa lelah. Ibu yakin Mbak Zulfa punya modal besar untuk mengubah situasi ini. Keberanian Mbak Zulfa mengakui masalah adalah bukti bahwa Mbak Zulfa adalah pribadi yang tangguh dan siap bangkit. Kita akan buat rencana agar Mbak Zulfa bisa kembali bersemangat dan Ibu percaya Mbak Zulfa pasti bisa.
Oke, sekarang mari kita susun rencana yang konkret ya. Sebutkan satu hal saja langkah kecil yang realistis yang akan Mbak Zulfa mulai lakukan besok yang dapat membantu Mbak Zulfa kembali bersemangat. Oke Bu, mulai besok saya akan bangun 15 menit lebih awal dan waktu 15 menit itu akan saya gunakan untuk membaca dan meringkas pelajaran yang akan saya pelajari pada hari itu. Setelah itu, saya hanya akan bermain 1 jam saja untuk game. Bagus. Bagus sekali itu Mbak Zulfa, membaca ringkasan 15 menit dalam satu hari dan juga bermain gamenya 1 jam dalam sehari. Nah, itu rencana yang sangat spesifik, terukur dan bisa dilaksanakan dengan segera. Nah, kapan ini Mbak Zulfa bisa mulai melakukan evaluasi pelaksanaannya? Oke Bu, saya akan melakukan evaluasinya minggu depan pada hari Selasa atau Rabu. Oh begitu, baik. Oke baik, jadi Mbak Zulfa sudah berkomitmen ya untuk melakukan rencana itu. Dan nanti kita akan bertemu lagi di hari Selasa. Ingat ya Mbak Zulfa, perubahan kecil yang konsisten itu akan menumbuhkan daya juang kamu. Apapun hasilnya minggu depan, kita akan belajar darinya. Bu, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ya, terima kasih Zulfa sudah mau datang ke BK ya. Setelah ini mau langsung ke kelas atau ini kan jam istirahat ya? Mau ke kantin dulu atau gimana? Mau langsung ke kelas, soalnya tadi ada tugas yang belum dikerjakan. Oh bagus, berarti kerjakan tugas yang tertinggal kemarin. Iya. Oke, baik. Oke, silahkan kembali ke kelas. Nanti ketemu lagi sama Bu Dina minggu depan ya. Tadi di hari apa? Selasa. Di hari Selasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu Dina. Oke, kembali ke kelas ya. Mari Bu, Ya, terima terima kasih. kasih.